A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang menarik, yang sara dan hikmahnya bisa dijadikan amalan bagi orang yang ingin berlindung dari godaan dan kejahatan setan. Dan cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkap. Kata Abu Hurairah, "Aku akan adukan kamu kepada Rasulullah SAW." Kata Abu Hurairah, pencuri itu bukan main takutnya mendengar ancaman Abu Hurairah, hingga kemudian ia pun merengek-rengek. "Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Abu Hurairah berkata, "Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja caranya memang keliru." Keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah SAW. Bertanyalah beliau, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Abu Hurairah?" Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Jawab Abu Hurairah, "Bohong dia," kata Nabi, "pada malam nanti ia akan datang lagi." Karena Rasulullah SAW berkata begitu, maka Abu Hurairah pun memperketat pengawasannya dan ditingkatkannya kewaspadaan itu. Dan ternyata benar, pencuri itu pun kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin, dan kemudian ia tertangkap lagi. Abu Hurairah berkata, "Akan kuadukan kamu kepada Rasulullah." Mendengar ancaman Abu Hurairah sama seperti kemarin, dan pencuri itu pun sekali lagi meminta ampun. "Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Ternyata Abu Hurairah masih kasihan mendengar keluhan orang itu, dan kali ini pun ia kembali dilepaskan. Pada paginya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun bertanya seperti kemarin. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, sekali lagi Rasulullah menegaskan pencuri itu bohong, dan nanti malam dia akan kembali lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintarannya yang penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik, perhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik sekelilingnya. Sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang lagi seperti yang diperkatakan oleh Rasulullah SAW, dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah SAW. Kenapa mau saja ia ditipu olehnya? "Awas," kata Abu Hurairah di dalam hatinya, "kali ini tidak akan kuberi ampun." Malam semakin larut, jalanan pun sudah sepi, ketika tiba-tiba muncul sosok bayangan yang datang menghampiri makanan yang dijaga. "Benar juga, dia datang lagi," katanya dalam hati. Dan tidak lama kemudian pencuri itu telah bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. "Kali ini kupastikan kuadukan kepada Rasulullah. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali lagi.
Pencuri itu pun memohon, tapi dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa akhirnya pencuri itu berkata, "Lepaskan saya. Akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan teruslah sampai akhir. Maka Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada syaitan yang berani mendekati Tuan sampai pagi." Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya ia kembali menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya keagungan ayat kursi. "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" tanya Rasul. Sebelum Abu Hurairah sempat menceritakan segalanya, ia mengajariku. Beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu saya lepaskan, jawab Abu Hurairah. "Kalimat apakah itu?" tanya Nabi. Katanya, "Kalau kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan dia katakan pula, jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari." Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, "Pencuri itu berkata benar, sekalipun sebenar-benarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi SAW bertanya pula, "Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang setiap malam bertemu denganmu itu?" Abu Hurairah berkata, "Tidak tahu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Itulah syaitan." Semoga kisah dari Abu Hurairah bisa mengajarkan kita dan bisa memberikan kita manfaat untuk selalu mengamalkan ayat kursi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah dan selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian." Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan sholat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan syaitan, dan derajatnya sama dengan orang pembaca Al-Quran. Dan pada hari kiamat dia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.